masalah internal partai tidak ada masalah. Ada mekanisme internal partai sesuai dengan ADRT untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai. Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang. Nah, makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya, apa benar Pak Muldoko itu mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Kayak dagelan aja gitu lah. Kayak lucu-lucuan gitu. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Bikin ngagak, ex-koruptor Hambalang ini menasihati mantan Panglima TNI soal kudeta. Memang untuk menunjang suksesnya seorang pemimpin itu ada banyak, seperti loyalitas bawahan, dana karisma, kemampuan berkomunikasi, bakat memimpin, dan lainnya. Tetapi di antara sekian banyak itu ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yakni pengalaman. Pengalaman ini ibarat peta yang bisa menuntun seseorang untuk mencapai sesuatu. Contohnya saja ketika seseorang sudah berpengalaman menempuh jalur tertentu untuk pergi ke suatu tempat, entah itu tempat wisata atau tempat lain, ia tidak perlu lagi bertanya kepada orang tentang jalur yang akan dilaluinya itu, karena dia sudah pasti ingat banget. Bahkan dia bisa mengantar atau memberi petunjuk kepada orang lain yang ingin bepergian ke sana. Ketika pemimpin sudah berpengalaman, maka dia tahu mana keputusan yang buruk dan mana yang baik. Tahu bagaimana caranya mempengaruhi bawahan, tahu apa saja sikap-sikap dan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tahu bagaimana caranya manajemen konflik, serta tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Tidak perlu try and error lagi, yang itu terkadang butuh pengorbanan waktu, tenaga, uang, dan pikiran yang tidak sedikit. Lantas bagaimana kalau orang yang tidak berpengalaman dipaksakan menjadi pemimpin? Kacau balau. Tidak ada satupun goal yang berhasil dicapai, tapi malah baperan melulu. Contohnya saja AHY yang menjadi ketum Partai Demokrat saat ini. AHY kelihatan banget meraba-raba dalam memimpin partai berlambang bintang mersi itu, dan tidak jarang melakukan blunder, seperti saat ia mengambil sikap bertentangan dengan mayoritas partai di DPR. Kala itu Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan RUU itu berpotensi menggeser semangat Pancasila. Padahal berdasarkan hasil survei Indobarometer, 90,1% publik setuju RUU Omnibus Law, hanya 8,6% saja yang menolak, sisanya tidak menjawab. Artinya apa? Sikap Partai Demokrat itu berseberangan dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana mau mendapatkan dukungan yang banyak kalau sikapnya saja bertentangan dengan masyarakat pada umumnya, termasuk juga yang masih panas, yang lagi dibicarakan oleh banyak warga. Tidak ada angin, tidak ada hujan, karena memang lagi musim panas dan terang bulan. AHY tiba-tiba menggelar konferensi pers dan menuding ada 5 orang yang ingin mengkudetanya, dengan rincian sebagai berikut. Kader Partai Demokrat aktif 1 orang, kader yang sudah 6 tahun tidak aktif 1 orang, mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan 1 orang, kader yang sudah keluar diberhentikan 3 tahun lalu 1 orang, serta pejabat di pemerintahan 1 orang. Setelah ditelusuri lebih jauh dengan memperhatikan ciri-ciri itu, orang-orang yang disebut adalah M. Nazarudin, Marzuki Ali, Darmizal, Johnny Allen Marbun, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Lucunya AHY menyampaikan tudingan itu tanpa bukti, hingga ia diserang rame-rame baik oleh netizen ataupun oleh orang yang telah dituduhnya itu. Karena begitu jengkelnya Marzuki Ali dituduh yang bukan-bukan, sampai-sampai ia mengancam akan membongkar kebobrokan Partai Demokrat. Begitupun dengan Muldoko, langsung mensekak mat AHY itu. Ia mengatakan kerjaannya banyak, tidak ada waktu untuk ngurusin kudeta. Lagian pula Demokrat kan ada aturan dan mekanismenya, tidak bisa tiba-tiba orang luar bisa menjadi ketua umum. Untuk itu dengan nada tegas dia memperingatkan seorang pemimpin itu harus kuat dan jangan mudah baper. Bagaimana tidak baper?
Secara bapaknya kan juga baperan dan playing victim ala AHY ini jelas gagal, bahkan menurutnya menjadi blunder bagi dirinya. Karena bukannya dia dan Partai Demokrat mendapatkan simpati dari masyarakat, tetapi malah menjadi orang tahu kalau ternyata Ketua Umum Partai Demokrat saat ini kekanak-kanaan. Jika Kartini terkenal dengan ungkapan habis gelap terbitlah terang, maka di Partai Demokrat habis AHY baper terbitlah ex-koruptor Andi Malarangeng. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan menentang keras upaya kudeta yang dilakukan oleh Muldoko dan lainnya. Ia juga memperingatkan Pak Mul tidak bisa jadi ketum karena bukan anggota partai. Dia ingin menjadi ketum tapi nggak bisa karena bukan kader, kata Andi mewanti-wanti. Koruptor Hambarang itu kemudian menuding Muldoko telah melakukan perbuatan yang salah besar. Ia lalu menasihati mantan Panglima TNI itu untuk datang baik-baik ke SBY, tidak perlu melakukan kudeta. Kalau memang mau didukung jadi capres Pilpres 2024, datang baik-baik ke Pak SBY, bilang mau didukung untuk Pilpres 2024, kan begitu, demikian lanjutnya. Bahkan tanpa segan ia memperingatkan tokoh militer itu jangan coba-coba mengambil alih posisi AHY karena pasti akan dilawan oleh kader Partai Demokrat. Kalau melakukan begini kan pasti dilawan, demikian kata Andi dalam dengan penuh ancaman. Gak kebayang bagaimana perasaan AHY ketika dibelain oleh koruptor. Yang para koruptor itu juga sebenarnya telah merusak citra Partai Demokrat selama ini hingga jatuh ke dalam jurang kehinaan. Ujung-ujungnya bukan elektabilitas dan dukungan yang didapatkan, tetapi orang-orang malah jadi ingat kembali slogan katakan tidak pada korupsi, padahal iya. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,